Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pertama di channel ini. So, for your information, di channel ini nantinya kita akan banyak membahas tentang teknologi dan kecerdasan buatan. Buat teman-teman yang tertarik dengan kedua hal tersebut, silahkan subscribe dulu channel ini. Di video kali ini kita akan bahas satu hal basic. Apa itu? Kita akan mempelajari bagaimana AI seperti ChatGPT, Gemini, Perplexity, dan lain-lain itu bisa bekerja. Bagaimana proses di baliknya? Bagaimana cara dia bisa tahu jawaban dari pertanyaan yang kita berikan ke mereka. Kita akan bahas di video ini teman-teman. So, langsung aja. AI seperti ChatGPT itu pada dasarnya bukan manusia, tapi mereka adalah sekumpulan mesin yang dimana bisa dibilang seperti mesin pintar yang dilatih belajar dari teks yang jumlahnya super banyak. Nah, sebelum bisa ngobrol seperti sekarang, AI seperti ChatGPT itu sudah dilatih dengan banyak data. Mereka diberikan ratusan ribu buku, ratusan ribu tulisan, website, percakapan, dan lain-lain. Proses ini disebut sebagai training. Jadi selama proses training, ChatGPT itu bisa belajar mencari pola bahasa. Misalnya, kata apa yang biasanya muncul setelah kata tertentu, gimana orang biasanya menjawab pertanyaan, gaya bicara yang terdengar alami itu seperti apa. Jadi bayangin aja teman-teman, seperti anak kecil yang diberikan ratusan buku, tapi bedanya ChatGPT bisa menjawab dan bisa mencari jawaban dengan sangat cepat. Lalu pertanyaannya, gimana cara ChatGPT bisa menjawab pertanyaan kita? Misal kita bertanya ke ChatGPT, kenapa langit berwarna biru? ChatGPT itu langsung menganalisis kata-katanya. Dia akan melihat konteksnya dulu seperti apa, terus mencari pola yang mirip dari semua data yang pernah dia pelajari dulu. Dan dari sana, dia mulai mendebak kata pertama yang paling cocok, terus kata berikutnya, dan begitu seterusnya sampai jadi kalimat yang utuh. Jadi, jawaban yang muncul di layar itu adalah hasil dari rangkaian tebakan yang cepat banget, yang tujuannya untuk membuat kalimat itu terasa alami. Tapi ada satu hal penting yang harus teman-teman tahu. Sebenarnya ChatGPT itu tidak benar-benar tahu apa yang dia katakan. Dia nggak tahu sebenarnya apa itu langit. Dia nggak bisa lihat warna biru itu seperti apa. Karena semua yang dia hasilkan itu cuma berdasarkan pola yang dia sudah pelajari dari jutaan bahan bacaan yang sudah diproses pada saat training dulu. Makanya kadang jawabannya itu bisa keren banget, tapi kadang bisa juga jawabannya itu ngawur. Dan kita akan bahas di video berikutnya, kenapa kadang AI itu ngawur ketika dia memberikan jawaban. Yang keren adalah, meskipun kemampuan terbatas, ChatGPT itu bisa mengikuti pola bahasa manusia dengan sangat alami. Makanya kadang kita nggak tahu kalau kita sedang berbicara dengan mesin, karena jawabannya senatural itu. Nggak cuma tes aja, tapi sekarang mereka sudah bisa menganalisis gambar, mereka bisa bantu buat kode untuk coding, dan sampai mereka bisa menyarankan ide bisnis yang bisa kalian lakukan. Semua itu berkat pengembangan yang terus-menerus dilakukan oleh para developer AI ini, agar mereka bisa ngerti lebih banyak jenis informasi lain. Kalau disingkat, ChatGPT itu berdiri dari 3 hal utama. Ada data, pola, dan prediksi. Dia belajar dari data, dan dia belajar untuk memahami polanya. Lalu, memakai kemampuan itu untuk memprediksi dan untuk menebak jawaban terbaik dari pertanyaan yang kita berikan kepada mereka. Hal yang perlu digarisbawahi juga, ChatGPT itu nggak punya perasaan, opini, ataupun kesadaran. Tapi kalau kita tahu cara pakainya, dia bisa jadi alat yang luar biasa untuk membantu kita untuk bekerja lebih cepat, berpikir lebih luas, dan belajar hal baru dari sudut pandang yang berbeda. Tapi jangan lupa satu teman-teman, AI itu cuman alat. Kalian bisa gunakan ini untuk membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini akan membantu kalian dalam meningkatkan produktivitas kalian. Tapi jangan pernah terlalu bergantung dengan AI. Kenapa? Karena kreativitas, pemikiran kritis, itu semuanya berasal dari manusia. AI tidak bisa melakukan itu. So, kedepannya, gunakanlah alat sesuai dengan tujuannya, bukan bergantung pada alatnya. Oke, sekian di video kali ini teman-teman. Semoga setelah kalian tonton video ini, kalian bisa lebih memahami bagaimana cara AI itu bekerja. So, kalau kalian punya komentar dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa.